Menurut Putri, dalam tes tersebut peserta diminta memilih antara kitab suci Al-Quran dengan Pancasila. Putri mengatakan rekannya menjawab secara diplomatis namun terus didesak agar memilih satu di antaranya. Rekannya kemudian lebih memilih Al-Quran. Ia pun menduga hal tersebut menjadi penyebabnya tidak lulus karena dianggap radikal. Muhasabah Indonesia, atau pakai bahasa kerennya muhasabah kebangsaan. Oke, bismillah ya. Saya tidak tahu, saya merasa kehidupan kita bareng-bareng sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang berbangsa Indonesia itu pelan-pelan kita mulai kehilangan karakter keindonesiaan kita. Dari atas sampai bawah. Kita banyak mengalami kebingungan-kebingungan. Saya tidak tahu sebabnya apa. Mungkin karena banjir informasi yang luar biasa. Kita jadi bingung, yang benar yang mana. Atau duduk persoalannya seperti apa. Kita nabrak kiri, nabrak kanan. Saya tiba-tiba ingat ada hadisnya Nabi yang bilang bahwa di antara tanda-tandanya akhir zaman itu ada kekacauan semacam ini. Kan ada hadis yang bilang, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku ada di tangannya, tidak akan datang kiamat sampai nanti ada peristiwa pembunuhan. Yang bunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ini kan persis kasus kemarin ya, ada yang dituduh nyuri ampli itu. Dibakar bareng-bareng. Itu kalau coba diajak ngobrol, didiskusikan, itu yang bunuh juga tidak tahu loh, ngapain kok aku tiba-tiba bunuh orang itu loh. Yang dibunuh apalagi dia bingung, salahku apa kok dibunuh orang banyak. Oh itu jangan-jangan ramalannya Nabi bahwa besok di akhir zaman orang bunuh tidak tahu kenapa dia yang bunuh. Yang dibunuh apalagi dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Nah itu nanti itu hadis yang kalimat belakangnya al-qatil wal maqtul finnar. Tapi itu salah satu ramalannya Nabi, itu salah satu kebingungan kita. Jadi daripada kita saling tuding, ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Coba kita muhasabah lagi, siapa sih kita? Apa sih Indonesia itu, kan begitu. Menjadi Indonesia lagi. Jangan-jangan kita sudah lepas dari karakter keindonesiaan kita. Karena sibuk membela kelompok kita, membela grup kita. Ada satu hasil penelitian survei, ada yang namanya Demos. Demos itu Demokrasi and Human Rights apa gitu. Dia neliti bagi orang Indonesia hari ini, itu kalau di ranking yang menurut mereka penting, yang nomor 1 agama, nomor 2 suku, nomor 3 baru kebangsaan, dan nomor 4 kemanusiaan. Jadi menjadi manusia itu ranking 4. Jadi sebelum bisa jadi manusia tidak apa-apa, yang penting sukunya dulu, yang penting agamanya dulu, kemudian kebangsaannya nomor 3. Ya dari sisi membaca ranking itu mungkin kita prihatin, tapi menurut saya sebenarnya mungkin penelitiannya tidak bisa begitu. Karena empat-empatnya bisa jalan bareng tanpa harus di ranking. Kebangsaan kita dan kemanusiaan kita dan keberagamaan kita, kesukuan kita bukan sesuatu yang tabrakan. Jadi tidak harus di ranking, bisa jalan bareng-bareng. Bisa harmonis. Oke, bismillah ya, kita cermati Indonesia. Hari ini kita lupa dengan kebesaran kita sendiri. Kita bingung. Kita mau apa-apa bingung. Mau melakukan itu khawatir dianggap Arab. Mau melakukan itu khawatir dianggap Cina. Mau melakukan gini khawatir dianggap komunis. Mau melakukan kayak gitu khawatir dianggap Wahabi. Mau melakukan begitu khawatir dianggap ahli bid'ah. Bingung kita. Orang Indonesia hari ini kan begitu. Kita serba takut. Akhirnya sebelum kita dituding orang lain, kita tuding dulu orang lain. Daripada kita yang dimaki-maki, kita maki duluan aja.
Dan itu yang jadi sumber keruwetan-keruwetan hari ini. Kita susah mau ada di mana. Tidak pakai jilbab dianggap barat, nanti pakai jilbab dianggap Arab. Ya, susah ya. Oke, maka sebenarnya sejak dulu para tokoh-tokoh kebangsaan kita mbok kembali ke identitas kita yang sejati. Indonesia. Tidak usah khawatir. Jadi Indonesia itu dengan segala karakternya tidak akan tabrakan dengan ideal moral ajaran apapun. Yang Muslim tidak akan kehilangan Islamnya. Yang Hindu tidak akan kehilangan Hindunya. Yang Buddha tidak akan kehilangan Buddhanya. Yang Kristen tidak akan kehilangan Kristennya. Jadilah Indonesia saja. Kenapa tidak akan kehilangan? Karena karakter-karakter keindonesiaan itu sifatnya universal. Sayangnya kita orang Indonesia sendiri sudah banyak lupa. Maka kita lihat sebentar saja. Harusnya seperti apa sih jadi Indonesia itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Indonesia itu kayak gimana sih? Saya balik ajarannya Soekarno. Soekarno itu kan Pancasila, jadi Trisila, jadi Ekasila. 5 sila diperas jadi 3, 3 diperas jadi 1. 1 itu gotong royong. Cuma banyak di antara kita yang tidak terlalu paham apa itu gotong royong. Di kepalamu kalau saya ngomong gotong royong, isinya mesti kerja bakti. Iya kan? Yuk, gotong royong itu mesti isinya kerja bakti. Iya, gotong royong dalam arti kerja bakti ya memang begitu, tapi itu kan letterlek namanya. Karena memang gotong itu kerja, royong itu bareng-bareng, kerja bareng-bareng itu gotong royong. Mahasiswa di kelas saling nyontek itu ya gotong royong sebenarnya, secara letterlek. Maunya kan nggak sekedar itu. Jadi apa sih gotong royong itu? Ya kalau makna esensialnya itu bahu-membahu mewujudkan visi bersama-sama. Indonesia ini mau dibawa kemana sih? Ayo bareng-bareng kita wujudkan. Esensinya itu gotong royong itu. Jadi hidup bareng-bareng di satu negara, paradigmanya tidak boleh paradigma konflik. Paradigma konflik itu pokoknya harus aku yang benar, yang lain salah semua. Paradigmanya harus dialog. Kita bareng-bareng kok. Niatku baik, niatmu juga baik. Lah kok beda isinya? Lu ayo negosiasi, ayo dialog. Nah, itu esensinya gotong royong. Gambarannya kalau diuraikan panjang, saya pakai contoh ya, uraian contoh. Bahwa kerjasama itu kayak gimana sih? Ya nomor 1 tadi benar, kerja bakti, kerja bareng-bareng. Cuma, ndak cuma itu. Jadilah orang pinter, biar kamu mandiri dan tidak jadi beban orang lain. Loh, ini juga partisipasi dalam gotong royong. Bukan hanya kerja bareng-bareng, bersihin masjid, bersihin kamar mandi, bukan. Iya, itu juga gotong royong, tapi ada makna yang lebih esensial. Misalnya, jadilah kamu orang yang bisa menjaga kebersihan sehingga takmirnya nggak harus sering-sering ngepel. Itu juga bantu kerja bareng-bareng. Jadilah orang yang taat pada aturan lalu lintas biar nanti tidak kejadian yang ganggu jalannya lalu lintas. Itu juga sebenarnya gotong royong. Jadilah orang baik sehingga kebaikanmu menular ke orang lain, itu juga gotong royong. Makanya segala hal yang konotasinya kebaikan, itu kan kita berkontribusi melahirkan dunia yang lebih baik. Itu sebenarnya prinsip gotong royong. Itu kenapa gotong royong oleh Pak Soekarno dijadikan prinsip yang paling esensial. Ekasila. Kalau semua orang visinya semacam ini, mewujudkan visi kebangsaan, cita-cita bersama, itu lebih mudah. Catatan saya lagi, gotong royong itu tidak sama dengan sedekah.
Tidak sama dengan ngasih orang lain. Mereka tidak mampu, saya bantu biar mampu. Konotasinya tidak begitu. Konotasinya bukan memberi dan menerima, tapi kerja bersama-sama. Logika memberi dan menerima ini sering merusak. Pemerintah merasa berjasa pada rakyat, rakyat merasa penting, lebih penting daripada pemerintah. Ini nanti logikanya memberi menerima. Siapa mengatur, siapa diatur. Dengan logika ini, yang terjadi ya siapa yang kuat menindas. Logikanya jangan memberi dan menerima. Ya sudah, kewajibannya masing-masing. Karena memberi dan menerima, bagi yang diberi, dia akan melahirkan rasa lemah dan tidak percaya diri. Dan yang memberi, dia jadinya arogan. Kalau bukan jasaku, kalau bukan karena aku, itu gawat. Ngaji ini logikanya bukan memberi dan menerima loh. Meskipun saya yang capek yang ngomong. Ya kan? Loh, kamu juga berkontribusi dalam ngaji ini. Lah kalau kalian semua ndak ada, aku ngomong dewe, apa ndak masuk TV aku? Ya kan? Jadi, loh kalian juga punya kontribusi, saya juga punya kontribusi. Kita bekerja bersama melahirkan satu kegiatan yang namanya ngaji filsafat. Jadi relasinya bukan memberi dan menerima. Nanti kalau logikanya memberi dan menerima, saya merasa, wah aku ini penting di sini ini. Kalau ndak ada aku ndak jalan ngajinya. Padahal mungkin beberapa bisa aja cuma ngomong gini aja loh. Di buku PKN-nya anak SD juga ada misalnya. Ndak ada pentingnya. Jadi ndak, kita ini kerja bareng-bareng. Tidak ada mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Bukan memberi dan menerima. Nah, karena itu apa? Berarti kita ini setara, tapi tidak seragam. Kenapa tidak seragam? Ya saya di sini sama kalian di sana, fungsinya kan beda. Peran yang dimainkan juga beda. Jadi visi kita sama, tujuan kita sama. Malam ini ada di masjid, tapi peran yang kita mainkan beda-beda, posisi kita beda. Macem-macem, tapi cita-citanya satu. Itulah nanti yang jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk bisa lahir gotong royong, kita butuh Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran bahwa kita berbeda, namun punya maksud, cita-cita, visi yang sama.